Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan, guru SMA Sukma Bangsa Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh. Sebagai guru, saya sadar bahwa murid yang hadir ke sekolah berasal dari latar belakang yang beraneka ragam. Salah satunya adalah gaya belajar mereka yang berbeda satu sama lain. Melalui kurikulum Merdeka, saya berupaya melakukan inovasi pembelajaran yang berpihak pada murid, guna memenuhi kebutuhan belajar mereka. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan sebuah praktik baik yang telah saya lakukan bersama murid di sekolah. Adapun praktik baiknya adalah pembelajaran berdiferensiasi 3GB, 3 gaya belajar, pada murid kelas 11 IPS tahun ajaran 2023-2024. Langkah penting yang saya lakukan pertama kali adalah asesmen diagnostik non-kognitif awal. Dalam tahapan ini, saya berkolaborasi dengan konselor sekolah. Diagnosa awal ini sangat penting dalam implementasi kurikulum Merdeka, sebagai landasan bagi guru dalam merencanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Fokus asesmen kali ini adalah memetakan gaya belajar murid di kelas. Asesmen saya lakukan dengan memanfaatkan waktu pada pertemuan sebelumnya. Berdasarkan hasil asesmen tersebut, didapatkan data sebagai berikut. Murid dengan gaya belajar visual 44%, murid dengan gaya belajar auditori 26%, dan murid dengan gaya belajar kinestetik 30%. Untuk memulai kegiatan awal pembelajaran, saya berusaha hadir utuh ke tengah murid, dengan mengajak mereka melakukan sebuah energizer untuk menciptakan kelas yang menyenangkan, semangat untuk belajar. Tangan ke atas. Pembelajaran geografi hari ini bertujuan supaya peserta didik dapat menjelaskan jenis-jenis sumber daya alam berdasarkan contohnya dengan tepat. Selanjutnya, saya melibatkan murid menuliskan kesepakatan kelas agar terciptanya kenyamanan kelas selama proses pembelajaran berlangsung. Selanjutnya, saya juga melakukan asesmen diagnosis kognitif awal, dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan kognitif awal murid terkait konsep yang akan dipelajari. Asesmen ini dilakukan dengan menggunakan platform Quizizz. Hasil asesmen kognitif awal adalah dari 27 murid, 7% pemahaman baik, 11% pemahaman cukup, dan 82% belum paham. Untuk mencapai tujuan pembelajaran, peserta didik akan berkolaborasi secara berkelompok. Saya membentuk 4 kelompok belajar, 2 kelompok visual, 1 kelompok auditori, dan 1 kelompok kinestetik. Nantinya mereka akan saling berkolaborasi, menggali informasi, dan membuat sebuah produk proyek pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, saya memfasilitasi pembelajaran setiap kelompok dengan memberikan ragam sumber belajar sesuai dengan gaya belajar setiap kelompok. Kelompok visual, mereka menggali informasi jenis-jenis sumber daya alam melalui sumber belajar berupa media gambar, membaca buku, berselancar online, dan menggunakan AI ChatGPT. Sedangkan kelompok auditori, mereka menggali informasi jenis-jenis sumber daya alam dengan menonton YouTube, baik secara bersama-sama ataupun menggunakan perangkat gawai masing-masing. Untuk kelompok kinestetik, mereka menggali jenis-jenis informasi sumber daya alam melalui tanya jawab dan menjelajah sumber daya alam di lingkungan sekolah. Selanjutnya, setelah mendapatkan informasi konsep awal tentang jenis-jenis sumber daya alam, setiap kelompok saya arahkan menuangkan informasi tersebut dalam sebuah karya. Kelompok visual menuangkannya itu dalam bentuk infografis melalui Canva ataupun Google Slide. Sedangkan kelompok auditori menuangkan informasi tersebut dalam bentuk sebuah video pendek. Sedangkan kelompok kinestetik, mereka menampilkan jenis sumber daya alam dalam bentuk drama. Setelah semua kelompok membuat karyanya, selanjutnya mereka akan mempresentasikannya di depan kelompok lain. Setelah kelompok lain mempresentasikannya, murid lain diberikan kesempatan untuk menanggapi dengan memberikan pertanyaan ataupun masukan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan dapat dimanfaatkan oleh semua makhluk hidup. Nah, jadi biotik adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya seperti udang, tumbuhan. Nah, selanjutnya ada abiotik. Nah, abiotik itu. Baiklah, sekian. Ada yang ingin bertanya? Jadi saya ingin bertanya, apa saja contoh biotik di sekolah kita ini? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Syarifah Nisa'ul Husna. Contohnya seperti pohon sawit, pohon jambu, kucing, dan lain-lain. Teman-teman, jadi inilah karya kami tentang jenis-jenis sumber daya alam. Selamat menyaksikan. Indah sekali alam ini. Pohonnya sangat rindang, bunganya sangat cantik. Ada burung, burungnya menetap di atas batu. Di sana juga ada ikan, ikannya melompat-lompat. Sembari siswa mempresentasikan karyanya, saya melakukan penilaian formatif. Langkah selanjutnya adalah untuk melihat bagaimana perkembangan kognitif murid setelah pembelajaran hari ini. Saya melakukan tes kognitif melalui aplikasi Quizizz. Hasil asesmen kognitif akhir menunjukkan bahwa rata-rata pemahaman murid adalah baik. Di akhir pembelajaran, saya mengajak semua murid untuk melakukan refleksi pembelajaran. Mereka saya arahkan untuk menggunakan Padlet untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan refleksi. Hari ini saya belajar sangat senang dan saya mengetahui tentang jenis-jenis sumber daya alam. Kemudian saya juga melakukan diagnosis lanjutan untuk memetakan kebutuhan belajar siswa. Setelah proses pembelajaran, saya juga melakukan refleksi diri. Dan saya juga berbagi praktik baik dengan komunitas belajar di sekitar. Demikianlah praktik baik yang sudah saya lakukan bersama murid di sekolah terkait pembelajaran berdiferensiasi 3GB, 3 gaya belajar. Semoga bermanfaat. Doakan kami semoga selalu menjadi guru pembelajar. Terima kasih, salam sukses untuk semua. Menurut saya dengan pembelajaran seperti tadi itu cukup efektif karena setiap siswa itu pasti memiliki cara pembelajaran yang berbeda, dan dengan adanya pembedaan cara belajar mereka jadi lebih memahami materi dengan cara mereka sendiri.